Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami semua diberikan berkah sehat, nikmat sempat, nikmat manfaat. Dan pagi hari ini tadi teman-teman sudah selesai berbagi nasi dan satu tempat di Panti Jati Dulam. Terus kemudian kita makan bareng-bareng. Kemudian habis ini kita ke Pondok Assalam, kemudian ke Basnas dan ke Gria PMI Peduli. Jadi sebagian rezeki kami ini adalah doa-doa dari mereka dan mungkin kemanfaatan itu. Kegiatan seperti ini tujuan utama saya hanya ingin memotivasi teman-teman karena saya ada di lingkungan teman-teman kelompok asosiasi, ada berapa ya? 5 apa 8 ya, yang asosiasi yang ada baik profesi maupun keahlian. Minimal saya bisa memotivasi kawan-kawan yang lain untuk fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bambang Gage sebegitu, saya insya Allah nanti punya rezeki bisa. Dan motivasi itu adalah inspirasi supaya teman-teman pun juga nantinya akan melakukan hal yang sama. Karena sebagian dari rezeki kita adalah haknya orang lain. Kalau di Muslim 2,5%, mungkin ada yang 1/10 dan lain sebagainya. Itu monggo mazhabnya sendiri-sendiri, tapi minimal kalau semua teman-teman itu melakukan hal yang sama, bisa memberikan kemanfaatan. Syukur mungkin mereka punya ide-ide yang lain, minimal bisa membantu kota ini. Minimal saya ralat, saya tidak ingin ngomong tentang kota, nanti salah persepsi. Minimal membantu masyarakat di sekitar kita, di Sukoharjo dan di yang lain ya. Dan tentu harapan saya teman-teman di kantor ini mereka akan mengerti, merasakan ketika berbagi dengan orang lain itu ada yang senyum, ada yang bersyukur pas lapar, pas dapat makan. Beda ya, laparnya orang puasa itu kan pasti begitu dung-dung beduk mesti makan. Tapi kalau laparnya orang nggak punya duit, ini masalah. Maka pagi ini kita melakukan bareng-bareng dengan teman-teman supaya teman-teman ngerti rasanya. Oh, seperti itu. Dan nantinya mereka punya rezeki juga pasti akan menyisihkan sebagian rezeki mereka untuk membantu orang lain. Itu karena kami berharap ini tidak hanya untuk kami, tapi untuk kegiatan dengan teman-teman juga. Tadi pun saya berapa ya, dan nikmat mana yang kau dustakan di panti itu, panti rehabilitasi ya, rehabilitasi. Dan nikmat mana yang kau dustakan, kita diberi nikmat sehat sempat, kuat, sehat tanpa obat, awak seger tanpa dokter, awak lemu tanpa jamu. Itu kan suatu nikmat yang luar biasa. Diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, kelancaran berusaha, bekerja. Syukur alhamdulillah semua pekerjaan bisa kita selesaikan, terutama pekerjaan besar kemarin negara melakukan kegiatan pesta. Sehingga kali ini kita juga harus berbagi rezeki kita kepada orang lain. Mungkin itu sedikit aja selama 20 tahun ini. Ya. Gunung Mas. Ya. Tantangannya gimana? Izin bahwa Gage itu grafika gunung emas. Gage itu bersegera. Gage itu bahasa Belanda juga yang artinya adalah upah. Kalau dibaca namanya geji. Geji itu upah. Ini nek ora konco dhewe ra tak kandhani. Ya, betul. Jadi kenapa orang Indonesia ngarani gaji? Karena kita pernah di jajah Belanda. Oh, ora kandhani. Nggih ta, baru pirsa nanti dicek di Google. Nah, karena awalnya Gage itu memang di Solo jualan desain susah. Wong kan bayar desainnya susah.
ya maka kita membuat paketnya adalah cetak seperti ini, kita includekan desain. Tapi sekarang kita ya walaupun harganya ya murah ya Mas ya, tapi kita cas desainnya kita berikan sebagai bagian edukasi. Kenapa? Ya untuk generasi-generasi berikutnya. Ya. Nah, GAGE dari tahun 2004 berdiri sampai sekarang tentu tanggal bulannya ulang tahun. Tanggal 7 Maret. Waktu itu kalau aktenya sebelumnya karena saya ingin ngejar pas ulang tahun saya biar mudah mengingatnya. Saya berharap generasi-generasi anak-anak saya dan mungkin saya berharap juga anak-anaknya teman-teman sebuah putune atau apa ya nanti bisa meneruskan itu. Tapi karena bisnis di grafika itu nggak akan ada habisnya. Diawali dari hanya desain, spanduk, poster, terutama poster leaflet ya, poster leaflet buku dulu. Terus kemudian di 2012 kita masuk ke era digital printing. Kita tahu dulu tukang gambar baliho itu digawan kon gambar 6 gitu ya. Wajahnya Krisye mau main ke Solo 1 2 3 sama 3 4 5 wis malih-malih kaya Jet Li, kaya Andy Lau. Nah, begitu digital printing kita harus apa ya? Menyikapi perubahan zaman itu harus cepat. Kalau enggak ya mohon maaf teman-teman yang masih di wilayah itu jaga ke itu berat untuk menyesuaikan. Karena apa? Tidak mencoba untuk menyesuaikan. Sehingga teknologi keterbaruan ya alhamdulillah kita bisa sedikit mengikuti dari apa yang kita sisihkan, bisa nambah mesin, nambah kru, nambah teman-teman ya. 26. Ya, ini kan kebetulan awal merintis 3. Keuangan sama runner. Sama desainnya saya sendiri. Kalau dulu awal merintis sendiri ya sendiri, Mbak. Mulai dari desain, ACC, runner, ACC kan. Kalau dulu kan di print dulu, lari ke sana. Terus iki gantinan font huruf iki gantinan warnane iki salah, balik lagi, desain lagi. Belum lagi kalau dikasih tambahan logo itu lari ke tempat yang punya scanner, di-scan dulu terus di-pad logonya, ditambahkan ke situ, ke sana lagi, oke. Baru proses ke cetak. Sebelum proses cetak itu bikin film plat. Sembari nunggu bikin film plat, belanja kertas, kalau mungkin dipotongkan nunggu potongan, terus masuk ke offset, ngambil film, masuk ke semuanya, kemudian selesai itu cetak, nunggu kering, selesai kering, finishing. Baru kirim keuangan. Kapan saat masa sulit kemudian mendapatkan pencerahan sehingga terus berkembang? Ya, jadi 2004, 2007 saat awal pilgub ya, pilgub 2007 ke 2008 ya, pilgubnya 2008 kalau nggak salah. Ketemu teman-teman itu ya ngomongnya, kowe iki aja mung desain wae. Wis mulai produksi. Saat itu salah satu paslon itu, wes engko aku nyetake MMT ngolanmu kabeh. Tapi karena ya belum punya peluru banyak, maka kerjasama dengan teman. Ya, kerjasama teman bikin digital printing. Nah, setelah itu tiba-tiba teman kena masalah, mesinnya didol. Waduh, nah, suatu saat nekat pilgub Karanganyar kita beli mesin. Pilgub Karanganyar kita mesin udah nanti tak cetak. Pilbub Bupati. Nah, kita punya mesin terus teman-teman yang ada aku bisa ngeprint terus akhirnya saya harus punya kualifikasi khusus yang handle Mas Jack ini sampai sekarang sampai nambah beberapa mesin kapasitas dan mesin-mesin grafika itu kan macam-macam tapi memang 2012 Mas 12 ke 13 itu mulai ke industri jadi tidak hanya ke desain karena itu tadi ya senior para sepuh-sepuh kalau kamu tidak lari ke industri bahasanya apa ya ada bahasanya waktu itu kamu terlalu lama saya juga mikir wah nguneng koe cacike kayak ora sekolah seni ora sekolah desain dung oh dia fabrikasi oh dia punya mesin-mesin industri oh dia
apa ya bahasanya saya lupa. Tapi disitulah kemudian ada semangat itu. Tapi dari punya satu itu dan pertama. Tantangan ke depan gimana Mas? Kan sekarang ini kan banyak sekali sebagai pengganti baliho reklame itu dengan sempat sempat begini. Kita berpikir ketika adanya platform apa namanya digital apa namanya Videotron. Begini, Videotron itu tidak murah, tidak mudah. Coba nanti dicek, ada kawan yang punya kan menang. Karena yang berani bayar mahal rokok. Sedangkan kebetulan aturannya tidak boleh dekat lingkungan sekolah, tempat ibadah, rumah sakit. Selesai. Waktu Pemkot butuh pemasukan diberikan. Saat sudah ada pemasukan, aturannya mau ditegakkan ya kan kasihan. Tapi menurut saya tidak akan besar di kota ini. Karena mahal. Ya. Karena mahal. Lebih baik kita di middle. Di pasar middle. Karena Videotron pun juga sebenarnya era digital sudah tergantikan iklan di media sosial. Ya kan? Bergerak. Kadang pun ada kelemahan juga loh. Tidak dengar suaranya. Betul nggak? Kedua, pas di menit detik keberapa juga nggak selesai. Apa ada orang di jalanan saya tak ngerampung kayak gue mau akhirnya biye nggak bisa. Orang mau mengikuti alur ceritanya nggak bisa. Maka solusinya di media sosial. Kecuali ada brand-brand yang perusahaan ingin komunikasikannya. Tetapi itu tidak akan menjadi ketakutan kami. Walaupun mulai bergeser ya. Orang-orang yang punya duit acara besar nggak ngeprint backdrop lagi. Pakainya LED. Ya acaranya dari 100 kan paling 10. Dari 50 mungkin 25 masih. Jangan ngomong skala no. Kira-kira Ya. Perkembangannya. Alhamdulillah trafficnya kita ya naik gitu ya. Walaupun kadang naik itu ngono gitu ya. Jadi alhamdulillah seperti itu ya. Kalau low season semuanya sama ya, Januari Februari low season, perusahaan budgeting. Tapi insya Allah Maret ini sudah persiapan take off karena budgeting. Kemarin juga banyak yang minta. Maret itu sudah mulai naik ya betul. Kalau akhir tahun itu biasanya tiba-tiba banyak karena menghabiskan anggaran daripada nanti dikembalikan, lebih baik ya awal tahun itu kan biasanya kalau annual report itu kan tutup bukunya Desember, kemudian Januari annual report sampai ke apa namanya sampai ke Februari itu kan mesti ada yang raker dulu ya toh. Selain sinkronisasi anggaran sampai ke namanya apa ya, benar nggak sih anggarannya sekian, itu ada namanya accounting itu yang akan ngecek dulu baru Maret itu start lagi ada karena ada monef ya, monitoring evaluasi rencana kerja untuk 2024 budgetingnya mau berapa, belanja iklannya mau berapa kan mereka pastikan, terutama untuk perusahaan besar. Mas Joko langsung aja biar mungkin bisa memberikan testimoni selama ikut bergabung dengan Mas Dadi beberapa tahun dan sekarang diberi kepercayaan orang pertama Dadi. Monggo Mas Joko. Mas sedikit nggak Mas? Saya Pak Bambang bukan sebagai teman-teman rasanya kakak sebetulnya. Jadi sistemnya 3G itu kayak ya kekeluargaan lah. Jadi kita bisa belajar dari hulu sampai hilir bisa. Jadi Pak Bambang memberikan kesempatan juga menjadi mentor buat kami semua. Jadi mau belajar produksi, mau belajar administrasi, mau apapun, semua bisa dilakukan di KG. Dan Pak Bambang juga mengajari semua. Jadi
walaupun kita sebagai pekerja, tapi Pak Bambang cita-citanya kita kalau udah keluar jadi nilai plus buat kita semua. Jadi memberi kebebasan kepada Kebebasan. teman-teman untuk berkreasi di luar ya, dan tidak dilarang ya. Tidak dilarang. Bahkan diberi ilmu ya. Iya. Di dalam itu. Tapi harus 100%. Ya. Jadi karyawan kalau prinsipnya Pak Bambang, kalau cuma jadi karyawan biasa itu biasa. Tapi kalau digage harus luar biasa. Paling nggak keluar punya ilmu-ilmunya. Jadi jadi entrepreneur lah, jangan jadi pekerja lagi gitu kalau bisa. Lengkapnya Mas Joko? Joko Purwanto. Joko Purwanto di bagian apa? Saya manajernya. Manajer. Berarti jadi kan masa kerjanya udah berapa? Udah jalan 11 ini. 11 tahun. 11 tahun ini. Berarti ini kan perusahaan orang luar itu tahunya wah ini Mas bagi desain itu ketika lari saat event-event pemilu semacam pilkada ini caranya ini bukan mungkin yang terbuka aja untuk hanya menghandle calon klien yang berseberangan itu bagaimana bisa memilih di padahal mereka mungkin oposisi. Ya enggak, kita kan bisnis ya, maksudnya kita ini bisnis bukan ikut satu parpol gitu. Maksudnya kalau Bambang beda, ini perusahaan kan udah berbeda. Maksudnya bukan Pak Bambang sebagai owner, tapi yang lain kan kita tetap ada marketing kan perlu omset juga. Jadi emang tidak di branding untuk satu parpol gitu perusahaannya. Terus untuk kiat-kiat marketing kita ada marketing offline dan online. Ya. Medsos kita ada juga. Jadi klien diprioritaskan ya. Iya. Yang mungkin beda tapi yang penting oleh didesain diprioritaskan untuk prioritas semua walaupun. Iya. Soalnya sampean Pak Bambang nggak takut kalau misalnya dia harus bikin usaha sendiri menyanyi? Oh enggak. Rezeki kan udah ada yang ngatur, Pak. Alumni. Iya, alumni GG banyak. Malah udah banyak menelurkan alumni ya. Iya, awasi. Iya. Jadi entrepreneur, maksudnya bukan jadi pekerja lagi kan.